Halo konco, video ini merupakan video lanjutan dari komik Cina yang berjudul Tuan Kutukan Tertinggi. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Setelah Yelin meminta sesuatu ke Ling Yu, keesokan harinya di kota Qingcheng terlihat orang-orang sedang menyaksikan berita di layar tancap. Pemberitaan itu berisi tentang Yelin yang berstatus peraih gelar top scorer nasional sering mengunjungi tempat hiburan malam kelas atas. Kalau kalian berpikir berita ini hanyalah berita sepele seperti ini, video Verrell Bramasta mandi air mineral bikin geger jagat maya. bukan Konoha apalagi Indon. Berita mengenai Yelin ini di mata para warga di sana itu merupakan termaksud perbuatan yang tercela untuk seorang public figure. Kenapa top scorer nasional bisa jatuh sedemikian rendah? Dia itu Forbidden Curse Master. Umurnya memang tidak panjang. Dia memaksakan tubuhnya demi meraih gelar itu. Sekarang mungkin hidupnya tidak sampai 2 tahun lagi. Kalau saja dia bukan Forbidden Curse Master, mungkin kota Qingcheng sudah melahirkan seorang pahlawan sejati. Begitulah tanggapan orang-orang di sana melihat berita mengenai Yelin. Kemudian dari sana kita akan dibawa menuju kediaman Tuan Qianxing. Di sini Yelin kembali menggunakan Illusion Mask-nya. Sedikit penjelasan. Setelah adegan malam berhujan seperti yang ada di bagian-bagian akhir di video sebelumnya, menggunakan Illusion Mask, Yelin akhirnya memutuskan untuk menggunakan identitas Ling Ye. Namun sosok ini untuk sementara hanya diketahui oleh Tuan Qianxing dan Zugenini. Kemudian tentang apa yang akan diceritakan di sini hanyalah sebuah salam perpisahan antara Ling Yu alias Yelin, Tuan Zuge Qianxing dan sang LC kita Zugenini. Lalu singkat cerita, slide kembali berpindah. Kita akan dibawa ke pinggiran kota Qingcheng, di mana lokasi Gate of Apocalypse berada. Tuan Zuge, akhirnya Anda datang. Kalau Anda masih belum datang, saya pasti sudah mengirim orang untuk mencari Anda. Begitulah kata orang ini, dan dia bernama Tan Qingjiang. Dan dia adalah wakil direktur Biro Investigasi Kota Qingcheng. Setelah basa-basi singkat, Tan Qingjiang lalu memberikan kunci untuk membuka gate tersebut ke Tuan Qianxing. Ling Ye alias Yelin yang sadar jika kunci itu adalah kunci palsu, ia lalu berbisik, apakah ia perlu mengeluarkan kunci yang asli atau tidak. Menjawab pertanyaan itu, Tuan Qianxing kemudian berkata jika itu tidak perlu dilakukan dan Yelin hanya perlu mendekati gerbang itu saja lalu mendorongnya. Tuan Qianxing kemudian memerintahkan untuk membuka gate-nya dan seperti apa yang sudah dikatakan, gate itu kemudian perlahan terbuka. Tuan Qianxing kemudian mengembalikan kunci tersebut ke Tan Qingjiang. Di tengah-tengah semua itu, tiba-tiba saja Presiden Wang dari Job Changer Guild muncul di sana dengan beberapa anggotanya. Tuan Qianxing dan Tan Qingjiang tentunya menjadi sedikit terkejut dibuatnya. Mereka berdua tidak satupun ada yang mengaku telah mengajak orang tua itu. Hahaha, Tuan Zuge, wakil direktur Tan. Kebetulan sekali kalian juga berburu harta. Apakah saya boleh ikut? Tan Qingjiang tentunya merasa keberatan. Namun setelah Presiden Wang mengatakan jika mereka dari Job Changer Guild yang akan maju duluan untuk membuka jalan, dengan terpaksa Tan Qingjiang akhirnya menyetujuinya. Karena kesepakatan sudah dibuat tanpa menunggu lagi, mereka pun masuk ke dalam sana, memimpin rombongan di depan. Presiden Wang melihat Ling Ye. Anak muda, kau juga ada di sini ternyata. Membalas sapaan itu dengan tersenyum, Ling Ye alias Yelin kemudian berkata, "Ya, silakan duluan, Presiden Wang." Dengan begitu, mereka semua pun akhirnya melangkah masuk ke dalam Gate of Apocalypse. Tiba di dalam sana, apa yang mereka lihat itu sama persis dengan kota Qingcheng, namun dalam keadaan yang sudah porak-poranda. Diselimuti banyak pertanyaan, mereka lalu memutuskan untuk melangkah jauh lebih dalam.
Beberapa menit telah berlalu setelah mereka memasuki gate tersebut. Namun, tak ada satupun tanda-tanda kehidupan yang bisa mereka temukan. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada bahaya. Tidak ada peluang. Semuanya hanya reruntuhan beton. Ucap Presiden Wang yang terlihat sedikit kecewa. Merespon perkataan tersebut, Tuan Qianxing kemudian berkata, "Bagaimana kalau kita berpencar? Siapa tahu kita bisa menemukan sesuatu. Kalau ada bahaya, teriak saja. Tempat ini sunyi. Aku pikir suaranya akan terdengar walaupun kita saling berjauhan." Mendengar saran tersebut, Presiden Wang dan Tan Qingjiang dengan senang hati menerimanya. Menyaksikan semua itu, Ling Ye alias Yelin terlihat tersenyum dan berkata di dalam hatinya, permainan saling menjebak akhirnya dimulai. Kemudian, setelah semua itu, mereka semua akhirnya berpencar. Kita lalu dibawa untuk mengikuti apa yang Yelin lakukan. Di Gate of Apocalypse ini, tidak ada yang bisa dipercaya, termaksud Zhuge Qianxing. Aku harus punya rencana sendiri. Aku harus mengikuti petunjuk dari Unseen Key of Apocalypse menuju daerah kumuh. Untuk sekedar info, kunci Unseen Apocalypse yang asli ada di tangan Yelin ya konco. Oke lanjut. Memikirkan hal tersebut sambil memperhatikan orang-orang di sana, Yelin lalu mengeluarkan sebuah gulungan skill. Underground Escape, itulah nama skillnya. Menggunakannya memungkinkan seseorang mage mengendalikan elemen tanah di sekitar untuk bergerak bebas di bawah tanah hingga jarak 50 meter. Setelah melihat informasi dasar skill tersebut, Yelin lalu mengaktifkan talentnya untuk merubah skill tersebut menjadi Forbidden Curse. Forbidden Curse Spatial Leap, mengorbankan organ tubuh untuk melakukan lompatan ruang jarak pendek dan menjadi kebal terhadap serangan fisik serta sebagian besar serangan energi spiritual selama prosesnya. Dengan skill yang super OP itu, terlihat tubuh Yelin melebur layaknya pasir, berpindah dari tempat itu ke tempat lain dengan sangat cepat. Tidak lama, tibalah Yelin di suatu tempat. Ternyata itu adalah duplikat rumahnya yang ada di kota Qingcheng. Di sana, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil nama Yelin. Dan ketika ia menoleh, Yelin melihat makhluk yang memiliki bentuk layaknya seperti struktur otak manusia. Akulah penjaga artefak Unseen Origin. Aku sudah menunggumu sangat lama. Hal ini tentu saja membuat Yelin terkejut. Dan makhluk itu kembali lagi berkata, karena kau sudah datang, Eternal Scale harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Kemudian makhluk itu mengeluarkan sesuatu dan berkata lagi, ini milikmu. Inilah alasan kenapa kau bisa memiliki kemampuan Infinite Regeneration. Pada akhirnya, setelah melewati serangkaian cerita, di sini kita pun akhirnya mengetahui alasan dan penyebab kenapa Yelin bisa mendapatkan kemampuan regenerasi yang sangat luar biasa itu. Yelin lalu menerima item tersebut yang bernama Eternal Scale, dan itu merupakan artefak Unseen Origin yang memang diperuntukkan untuk Yelin. Mendapatkan apa yang memang menjadi haknya, tiba-tiba saja Yelin dikagetkan dengan Zhuge Qianxing yang ternyata sudah berada di belakangnya. Tidak hanya sekedar mengagetkan Yelin, ia juga langsung menyerang Yelin tepat di bagian perut sebelah kanannya. Merespon hal tersebut, Yelin lalu mengambil jarak aman. Akhirnya kau menemukannya. Letakkan artefak Unseen Origin itu. Merespon, Yelin kemudian berkata, sudah kuduga, kau hanya ingin memanfaatkanku untuk menemukan artefak ini. Makhluk aneh di sana kemudian berkata, Yelin, bawa Eternal Scale itu dan larilah. Item itu memiliki kemampuan Equivalent Exchange. Dia ingin menggunakan item itu untuk memindahkan Infinite Regenerationmu ke dirinya sendiri. Mengetahui kebenaran tersebut, Yelin lalu mengatakan, jadi ini tujuanmu yang sebenarnya. Karena umurmu sudah tidak lama lagi, kau menginginkan kekuatanku. Mendengar makhluk itu telah membocorkan rencananya, Zhuge Qianxing lalu menunjuk ke arah makhluk tersebut. Dan
Cahaya kebiruan keluar dari ujung jari Zhuge Qianxing, menyerang makhluk itu dan membuatnya hilang seketika. Bahkan akibat serangannya, gedung tempat mereka berada juga ikut terkena dampaknya. Melihat apa yang bisa dilakukan Zhuge Qianxing membuat Ye Lin kehabisan kata-kata. Dia tidak menyangka jika orang ini bisa sekuat itu. Setelah nge-freeze sebentar, Ye Lin langsung bertindak, mengeluarkan fireball yang diperkuat, lalu menyerang Zhuge Qianxing. Tidak menghindar, apalagi melarikan diri. Zhuge Qianxing tetap berdiri di posisinya. Sambil mengangkat tangannya ke arah fireball yang ditembakkan Ye Lin, Zhuge Qianxing berkata, "Seorang Forbidden Curse Master dengan tubuh abadi, sekalipun tubuhmu kuat, kau tetaplah masih level 25. Jangan buang waktu untuk melawanku." Setelah perkataan itu terucap, fireball yang Ye Lin tembakan langsung lenyap begitu saja. Tidak ingin menyerah, Ye Lin lalu kembali mengaktifkan skillnya, menyerang Zhuge Qianxing, mengelilinginya dengan Hellfire. Akan tetapi, sama seperti sebelumnya, semua serangan yang Ye Lin lancarkan bisa dengan mudah dinetralkan oleh Zhuge Qianxing. Celestial Body Incineration. Mengaktifkan skillnya, Zhuge Qianxing kemudian berjalan mendekati Ye Lin yang ternyata telah terkena efek Petrification. "Aku bersyukur bisa dipertemukan denganmu. Aku sudah melakukan terlalu banyak ramalan dan menerima hukuman ilahi. Karena semua itu, sisa hidupku tinggal sedikit. Tapi pada akhirnya kau membantuku menemukan artefak Unseen Origin ini." Mendengar semua itu, Ye Lin yang sudah tidak bisa bergerak hanya bisa memaki sosok yang ada di depannya. Tidak memperdulikan keadaan Ye Lin, Zhuge Qianxing kemudian memulai ritualnya. Ritual untuk merampas kemampuan regenerasi Ye Lin menggunakan Eternal Scale. Seketika, Ye Lin merasakan rasa sakit yang teramat parah. Rasa sakit itu bahkan hampir membuatnya pingsan. Namun, entah alasan apa, tiba-tiba saja Zhuge Qianxing merasa ada hal yang aneh dengan Eternal Scale-nya. Zhuge Qianxing kemudian menganalisa keadaannya. Apa separuhnya selalu berada di dalam tubuhnya? Eternal Scale setengah terang dan setengah gelap. Ketika keseimbangan eternalnya miring, ia akan memperkuat kemampuan di salah satu sisi tanpa batas. Eternal Scale memiliki dua kekuatan besar, keabadian dan kekuatan absolut. Item ini dijuluki sebagai artefak Unseen Origin terkuat. Setelah menganalisa dan mengatakan semua itu, Zhuge Qianxing lalu mengatakan, "Lanjutkan." Seketika setelah Zhuge Qianxing mengatakan hal tersebut, Ye Lin kembali merasakan sakit yang teramat sangat dan Eternal Scale terlihat terbang mengarah tepat ke jidat Ye Lin. Lalu apa yang terjadi selanjutnya adalah plot twist pun terjadi di sini. Terlihat Ye Lin baik-baik saja. Penampilannya sekarang juga terlihat berbeda. Sebuah simbol terukir di jidatnya. Eternal Scale mengambang tepat di belakang kepalanya, dan terlihat juga lingkaran energi terbentuk di belakangnya. Bingung, tentu saja Ye Lin bingung. Bahkan saya pun juga bingung awalnya. "Bocah bodoh, sepertinya aku berhasil," kata Zhuge Qianxing, membuat Ye Lin dan kita semakin bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ye Lin kemudian mendekati Zhuge Qianxing dan bertanya tentang maksud dari semua ini. Sambil terbatuk-batuk, Zhuge Qianxing lalu berkata, "Ye Lin, apa sebenarnya yang sudah kulakukan sampai kau begitu tidak menghormatiku? Kau bahkan sudah tidak memanggilku guru lagi." Mendengar perkataan tersebut, Ye Lin berpikir jika ia memang benar-benar belum bisa memahami Zhuge Qianxing sepenuhnya. "Jangan salah paham, tebakanmu memang benar. Aku memang sudah merencanakan sesuatu. Tapi alasannya bukan karena kehadiranmu, melainkan dari masa depan umat manusia." Kemudian dari sini kita akan mengetahui kebenaran yang sudah disembunyikan Zhuge Qianxing. Ia lalu bercerita, "Selama bertahun-tahun aku memakai astrologi untuk mengamati bintang-bintang, dan aku telah melihat begitu banyak kemungkinan akhir dari masa depan Nini. Namun apapun jalurnya, Nini selalu mati pada titik waktu yang sama.
Jangan salah paham, aku bukanlah ayah egois yang hanya mementingkan putrinya. Apa yang kumaksud dari titik kematian ini, semua itu bersamaan dengan bencana besar yang akan terjadi menimpa seluruh dunia. Hanya masa depanmu saja yang tidak bisa kulihat sepenuhnya. Ada 50 dao agung, 49 manifestasi langit. Hanya satu manusia yang akan bertahan. Kaulah variabelnya Yelin. Hanya kau yang akan hidup. Hanya kau yang bisa mengubah akhir dari apa yang sudah kulihat itu. Zhuge Qianxing kemudian menyerahkan sebuah kantong penyimpanan ke Yelin. Dan ia kembali melanjutkan perkataannya. Semua ciri-ciri ada di dalam kantong ini. Dan origin Guardian itu bukanlah yang asli. Tapi itu adalah pecahan dari Butterfly Emperor Ras Demon. Dia ingin mendapatkan setengah Eternal Scale yang ada di dalam tubuhmu. Yelin, waktuku sudah tidak banyak lagi. Berjanjilah padaku. Tolong jaga niniku dengan baik. Selesai semua perkataan itu, Zhuge Qianxing akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Guru, demi diriku, demi umat manusia, kau sudah menanggung begitu banyak, namun aku malah sempat meragukanmu. Maafkan aku, Guru. Guru, aku pasti akan menepati janjiku. Muridmu Yelin menghantarkan kepergianmu. Mengatakan hal tersebut, memberikan salam penghormatan terakhir. Yelin akan melakukan semuanya. Oke konco, ini belum selesai. Tapi sebelum kita lanjut, saya yakin kalian pasti banyak yang bingung mengenai apa yang diutarakan Zhuge Qianxing. Untuk itu, saya akan mencoba menjelaskannya secara sederhana. Ada 3 yang bisa dijelaskan. Yang pertama, kemampuan Zhuge Qianxing. Sederhananya, kemampuan itu kurang lebih sama seperti apa yang dilakukan Dr. Strange saat melawan Thanos di Avengers Infinity War, menggunakan Time Stone untuk melihat masa depan. Yang kedua, tentang artefak Unseen Origin Eternal Scale. Item itu kemampuannya terpecah 2, sebagian di tubuh Yelin, Infinite Regenerasi, sebagiannya Absolute Power tersimpan di item Eternal Scale. Zhuge Qianxing dengan sisa usianya yang sudah hampir berakhir ingin menyatukan keduanya itu secepatnya ke tubuh Yelin. Tapi karena Yelin masih belum 100% percaya sama dirinya, jadi jalan satu-satunya buat Yelin sekarat dulu, baru mulai ritual penggabungannya, yang tentunya itu akan menyakitkan. Yang terakhir, tentang Guardian Origin. Intinya itu makhluk yang menjaga artefak Unseen Origin. Tapi di sini, Guardian Origin itu ternyata ras demon yang menyamar. Zhuge Qianxing sadar tentang itu, dan itulah alasannya kenapa makhluk itu yang ia kalahkan terlebih dahulu. Jadi begitu konco, saya harap kalian paham. Tapi kalau tidak paham juga, ya ulangi saja videonya beberapa kali biar paham. Oke, lanjut ke cerita. Setelah kematian Zhuge Qianxing, mereka yang juga ikut memasuki gate ini ternyata sudah berada di sana. Terkejut mereka melihat Zhuge Qianxing yang sudah tak bergerak. Wakil Direktur Tan lalu memerintahkan anak buahnya untuk merebut mayat Zhuge Qianxing. Ia berpikir pasti ada sesuatu hal yang berharga di tubuhnya. Tanpa pikir panjang, anak buah botak ini lalu menerjang, menyerang Yelin yang masih melakukan prosesi doa. Namun, mengaktifkan skill tumbuhan merambat. Yelin menahan Labota. Kemudian Yelin lanjut mengaktifkan kemampuan dari Eternal Scale Equivalent Exchange. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah Yelin mendapatkan informasi di mana itu bertuliskan melahap satu job changer level 42, memperoleh dan menambah umur 45 tahun, EXP, kekuatan, kelincahan, kekuatan spiritual, semuanya bertambah. Sebuah informasi lain juga muncul, dan itu mengenai keseimbangan Eternal Scale yang sudah diperbaiki atau menyatu dengan Yelin. Itu malah miring ke sisi gelap, dan kemampuan Equivalent Exchange berubah menjadi Endless Devouring, atau bahasa Indonesianya melahap tanpa akhir. Melihat anak buahnya yang botak itu koit begitu saja, Wakil Direktur Tan lalu memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk mengeroyok Yelin.
Salah satu di antara anak buah itu ternyata adalah pegawai sombong yang sebelumnya telah menghajar Yelin di Biro Investigasi tempo hari. Tidak tinggal diam, Yelin lalu mengaktifkan Forbidden Course Spatial Leap untuk menghilang dari pandangan mereka. Yelin juga menggunakan skill elemen tanah untuk menyerang mereka, walaupun skill itu bisa dengan mudah mereka hindari tentunya. Lalu, di manakah Yelin berada? Ia ternyata telah berpindah ke belakang pegawai sombong yang telah menyiksanya tempo hari di Biro Investigasi. Apa yang kudapat darimu di penjara Biro Investigasi tempo hari akan kubalas hari ini. Begitulah perkataan Yelin yang telah mengaktifkan talent keduanya, Ultimate Sublimation, merubah skill Surging Water Kurstein menjadi Wrath of the Sea God. Skill itu mengorbankan dua ginjal, memanggil Phantom of the Sea God Trident. Jika digunakan di tempat dengan sumber air melimpah, kekuatannya meningkat 200%. Begitulah keterangan yang bisa kita dapatkan dari skill tersebut. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya adalah Yelin langsung melemparkan serangan tombak air ke arah pegawai sombong itu dan membuat bagian perutnya menghilang. Tepat setelah kejadian itu, Yelin tiba-tiba mendapatkan serangan di pipinya. Ternyata itu adalah ulah dari wakil Direktur Tan yang memiliki kelas Holy Bow Hunter dengan level 62. Ia kemudian kembali memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Mereka semua lalu melepaskan serangan sihir secara bersama-sama. Yelin yang tetap terlihat tenang lalu menggunakan kemampuan cincin Semeru Agung dan menghisap semua serangan sihir yang mengarah padanya. Setelah melakukannya, Yelin lalu memanfaatkan semua sihir yang telah ia hisap ke dalam cincin Semeru Agung untuk dijadikan energi dan meningkatkan kekuatan psikisnya. Dengan semua peningkatan itu, Yelin kemudian mengaktifkan Forbidden Course World Devouring Heavenly Fire dan terciptalah ledakan yang teramat besar hingga membuat anak buah wakil Direktur Tan berubah menjadi arang tempurung. Wakil Direktur Tan yang masih selamat kemudian mengaktifkan skill ultimate-nya yang bernama Panah Demon Gods Matterson. Walaupun Yelin bisa menghindar, akan tetapi anak panah itu ternyata bisa mengunci targetnya. Dan alhasil, dengan kecepatan yang tidak manuk akal, Yelin akhirnya terkena serangan itu. Dan itu membuatnya terjatuh ke tanah. Tidak ada satupun orang yang bisa menghindari panah Demon God Matterson. Dasar bocah, jadilah segumpal daging. Setelah wakil Direktur Tan mengatakan hal tersebut, Yelin seketika merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Dan ternyata serangan panah itu memiliki efek lain, di mana tubuh Yelin seketika meledak yang membuat tubuhnya tercerai-berai. Kenapa memangnya kalau kau mengendalikan Eternal Scale? Aku tidak percaya kau bisa kembali pulih setelah diledakkan sampai jadi tumpukan daging seperti ini. Mengatakan hal tersebut, wakil Direktur Tan kemudian berbalik, berniat meninggalkan Yelin di sana. Akan tetapi, secara tidak terduga, tubuh Yelin mulai kembali beregenerasi dan tanpa wakil Direktur Tan sadari, Yelin telah menembakkan Eternal Arrow yang membuatnya tersungkur di tanah. Kau tidak bisa mengirimku ke alam baka. Aku adalah wakil Direktur Biro Investigasi Kota Qingcheng. Kalau kau melakukan itu, kau akan mendapat masalah besar. Setelah mengatakan hal tersebut, si Tantan ini bukannya minta maaf, ia justru kembali menyerang Yelin. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah Yelin terpaksa mengirim beliau menuju langsung ke alam baka tanpa transit. Melahap satu job changer level 62, umur bertambah 2 tahun, mendapatkan 620 EXP. Kemudian, setelah melalui semua kejadian ini, selain mendapatkan kemampuan baru, Yelin juga berhasil naik ke level 28. Yelin lalu menyadari jika masih ada kelompok lain yang masih bertahan. Keluarlah, berhenti bersembunyi. Saudara Yelin, aku tidak pernah menjadi musuhmu. Kau tidak akan mengirimku ke alam baka untuk membungkamku, kan?
kata Ketua Wang Lichuan yang terlihat ketakutan. "Ketua Wang, apa yang kau bicarakan? Bukannya kita adalah teman," jawab Yelin, dan itu membuat Ketua Wang merasa sangat lega. "Saudara Yelin, sekarang kau dirasuki kekuatan suci. Aku, Wang Lichuan bersama dengan Job Changer Guild bersedia untuk mengabdi dan berada di bawah perintahmu." Setelah deklarasi tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dari Gate of Apocalypse. Namun, sebelum pergi, Yelin ingin melakukan sesuatu. Ia lalu mengaktifkan Forbidden Curse Extreme Ice Spirit Coffin, menciptakan sesuatu seperti peti mati yang terbuat dari es. Yelin lalu mengambil jasad Tuan Zhuge Qianxing dan meletakkannya di dalam sana. "Aku akan membawamu pulang. Ayo kita pergi, guru." Lalu, bagaimanakah cerita selanjutnya? Apakah perjalanan mereka untuk keluar dari Gate of Apocalypse ini akan berjalan mulus? Semua itu akan kita ketahui di video selanjutnya. Jadi begitulah cerita kali ini konco. Saya harap kalian bisa menikmati ceritanya. Kalau iya, jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Jadi jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar konco. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya sarankan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Dan assalamualaikum. Sampai ketemu di video selanjutnya konco.